Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Oke, dan kembali lagi ya bersama gua urusan MV tentunya, yang mencoba kembali lagi untuk bersuara karena telah diam dan terlalu banyak unek-unek dan terlalu banyak hal-hal tolol yang sepertinya bagus untuk dibicarakan. Mulai dari buyer tolol yang ya akhir-akhir ini gua temui. Kenapa bisa gua bilang tolol? Karena gini bro, udah nyusu ya kan, minta paketnya dikirim cepet ya, giliran sampai lokasi ya, pengennya bayarnya kurang kan, tolol gitu. Jadi ada buyer gitu, COD paket seharga 47 ya, 47.000 gitu ya kan. Pokoknya udah gua konfirmasi kan kalau hari itu paket gua antar gitu ya. Nanya aja gitu loh, kapan sampainya, inilah itulah. Gua emang jarang nanggepin yang kayak gitu karena buang-buang waktu ya kan. Intinya ya hari ini gua konfirmasi ya, insya Allah hari ini juga terkirim. Tapi untuk waktunya ya gua nggak bisa mastiin gitu, karena gua kirim paket tuh nggak cuman 1, 2, 3 gitu, banyak gitu ya kan. Dan intinya sesuai rute aja lah gitu. Dan sesampainya di tempat si buyer ini gitu, bisa-bisanya bilang gini, Mas, ini saya cuman ada uang 34.000, gimana? Ya gua dengan santainya jawab, ya nggak bisa kak, tetap harus bayar 47.000 gitu. Dan yang bikin what the fuck gitu, setelah gua bilang kayak gitu, nih orang ngeluarin uang 50.000 kan. Bangsat dia kan, dia kayak berharap, oke lah gua bilang aja nih gua cuma punya uang 34.000 ya, siapa tahu di okein kan, lumayan nih gua bayar nggak sesuai tagihannya. Berharap gua mau nombokin gitu, udah mata lu. Ayo coba dipikir lah ya kan, itu paket harga 47.000, dia mau bayar 34.000. Ya, yang 13.000 suruh gua nombokin. Nyet, keluarga gue bukan, kenalan gue bukan, temen bukan, nyuruh nombokin kan bangsat ya kan, tolol gitu ya kan. Ada aja kayak gitu loh. Padahal dia punya uang 50-an, tinggal kasih 50-an ya, gua kasih kembalian, beres ya kan. Ya sorry gitu, gua kerja juga buat ngidupin keluarga gua gitu. Gua kerja tuh bukan karena iseng gitu. Kalau gua kerja cuman karena iseng biar nggak nganggur di rumah ya bodo amat gitu loh. Mau COD nggak dibayar pun dia gua slow gitu ya kan. Tapi kan ini urusannya gua kerja buat ngidupin keluarga gua gitu loh, buat nyari nafkah gitu loh, nyari nasi ya kan, buat hidup. Enak aja kayak gitu ya. Dan ada lagi nih, ini wah ini wes tenanan ini, pemerintahan yang sangat lucu sekali gitu kan. Jadi adalah sebuah negara gitu ya.
ya kan, sebuah negara yang amat sangat lucu pemerintahnya, anggota-anggota apa namanya, terhormatnya tuh lucu pokoknya, dan anti kritik lah, ya kan, saking anti kritiknya gitu di negara itu gitu, si para anggota-anggota ini tuh bikin undang-undang, ya kan, gimana gitu, kalau ada yang ngata-ngatain bisa masuk penjara gitu kan, telek. Lucu gitu ya kan, kayak aduh nih, kayak gini misal kayak gua goblok nih, kayak gua tolol ini, gua nggak mau nih gua dikata-katain ya sama rakyat gitu, bikinlah undang-undang gitu yang bila mana rakyatnya menghina, kita penjara ini gitu ya kan. Bego, ada itu negara kayak gitu loh, saking apa namanya, saking nggak maunya dikritik gitu loh. Padahal nih ya, yang rancangan undang-undang tentang korupsi, ya kan, perampasan aset koruptor itu nggak disah-sahin gitu. Yang jelas-jelas itu penting sekali bagi negaranya gitu loh kan. Tapi ya itu malah bikin aturan yang menghina di penjara gitu kan, men gitu. Saking anti kritiknya sampai kayak gitu loh. Ya setidaknya gini loh, kalau lu nggak mau dikritik, ya kan, kinerja lu diperbaiki ya, kerja yang bener, jangan korupsi, jangan bikin aturan seenak lu, jangan kerja seenak lu lah gitu loh ya kan, maksudnya rakyatnya kan kayak gitu ya kan, supaya ya apa namanya, sama-sama maju lah ya. Karena kan rakyat tuh pasti pengen gitu negaranya tuh maju, ya kan, hidup sejahtera gitu loh. Bukan malah kayak saking nggak maunya dikritik, ya kan, saking nggak maunya berbenah diri gitu loh, sampai bikin peraturan-aturan yang melindungi mereka gitu loh, melindungi ketololan mereka gitu. Ada itu negara kayak gitu loh. Di negara kita enggak sih ya. Nggak ada yang kayak gitu. Ya gimana ya, kayak gua merasa tergelitik gitu lihat berita kayak gitu loh. Masa ya sebegitunya nggak mau dikritik gitu loh. Dan ada lagi nih kelakuan tolol gitu di sebuah negara gitu ya, dimana cuman gara-gara COD bro, COD 5.000 ya, anggap saja segitu gitu, istrinya ya dipukulin gitu loh. Wah tolol banget gitu, 5.000 coy. Nah, gua nggak tahu sih yang tolol itu si suaminya atau ya si itunya juga gitu loh, yang nggak punya duit cuman check out doang gitu. Karena gua ambil di tengahnya aja lah gitu, karena gua sering ketemu sama orang-orang yang kayak gitu loh, nggak punya uang tapi check out giliran nyampe di rumahnya itu banyak alasan. Ntar yang aduh mas belum ngambil uang gitu, padahal nggak punya uang. Waduh mas
cash saya habis ya, bisa TF dong ya kan. Tapi giliran disuruh TF, aduh ini mas baru error ya kan. Ngomongnya nggak punya uang gitu loh, simple ya. Kalau kayak gitu kan tinggal gua retur tuh paket ya kan, biar nggak ngebebani gua di esok harinya gitu loh. Gua sekarang ya bodo amat lah gitu loh. Kalau udah gua konfirmasi dari pagi nih, gua biasanya konfirmasi emang di pagi hari. Wah, cuma lampusan kurang tak patah ini cuy, lupa ya. Lanjut ya. Jadi gua tuh kalau konfirmasi pengiriman itu dari pagi, karena terus terang gua berangkat ke gudang buat ngambil paket yang mau dikirim itu dari rumah itu setelah, intinya gua setelah sholat subuh, mandi, sarapan, terus berangkat. Jadi kurang lebih ya sekitar setengah 6 ya. Setengah 6 itu udah jalan ke gudang, kurang lebih ya. Biasanya sih antara jam 5:15 lah gua berangkat ke gudang, terus ya ambil paket, terus ngerute paketnya mana yang mau gua kirim pertama. Setelah gua susun, barulah gua WA satu persatu deh. Dan yang gua WA biasanya yang COD, karena yang non COD itu biasanya udah sering gua kirim dan ya tinggal taruh aja, dan ya udah feeling lah ya, udah feeling. Chemistry sama yang punya rumah sama yang beli paket tuh wis klop lah ya. Jadi intinya wis tau lah nanti paket taruh mana gitu. Wis kayak gitu. Biasanya gua WA-in yang COD. Dan kalau sampai gua udah di lokasi dan intinya nggak ada tanggapan, nggak ada orang ya, nggak TF, udah paket gua bawa lagi gitu. Dan kalau besoknya atau di malamnya itu dia nggak WA, keesokan harinya nggak bakalan gua bawa paketnya. Ada yang biasa langsung gua retur supaya mereka tidak nyelelek gitu loh. Karena terkadang tuh orang dikasih hati malah kayak tai gitu. Malah seenak mereka sendiri gitu loh ya kan. Karena kan ya kita kerja gitu loh, dan kita dibayar dengan jumlah paket yang terkirim ya, bukan dengan jumlah paket yang dibayar gitu loh. Makanya ya kalau ketika kita bawa paket dan nggak terkirim itu ya susah kita gitu loh, cuma nambahin beban aja gitu loh. Kita dituntut cepat waktu kirim, dan ya terkadang banyak bayar yang padahal aslinya nggak punya uang tapi banyak alasan gitu loh kayak gitu. Cuman alhamdulillah di area yang gua pegang sekarang ini, bayar yang tolol kayak gitu udah banyak yang hilang. Dan banyak yang kemudian mereka sadar bahwa ya itu tanggung jawab lu. Kalau lu COD ya tanggung jawab lu, ketika kurir datang lu udah nyiapin uang COD-nya gitu loh. gitu. Tapi ya nggak sedikit pula yang masih double gitu. Cuman ya itu tadi, yang bayar double kan kayak gitu biasanya wis sekali kirim dan nggak direspon, nggak ada di rumah, besoknya nggak gua kirim gitu. Dan seharusnya itu yang jadi perhatian perusahaan ekspedisinya itu untuk dan inilah aplikasinya untuk blokir orang-orang yang kayak gini gitu. Setidaknya nggak bisa lagi lah buat COD gitu. Jadi biar mereka kalau check out bisa lah mereka langsung bayar ke
Indomaret atau Alfamaret atau ke merchant mana lah gitu ya, gitu biar kita sama-sama enak lah. Karena kan kalau paket terkirim di hari yang sama, yang untung juga perusahaan gitu loh, gitu. Dan ya emang terkadang tuh jadi kurir tuh yang terlihat enak ya tidak seenak itu kawan. Kadang kita pun juga tekanan batin, pikiran gitu, kesabaran tuh selalu diuji tiap hari gitu kan. Jadi kalau sabarmu setipis tisu itu wis tenan nduk gelut. Karena ya namanya karakter orang itu banyak ya kan. Ada yang baik hati, ada yang bajingan ini loh. Jadi kita nggak bisa kayak semua orang baik ya, nggak bisa kayak gitu loh. Semua orang jahat nggak juga gitu loh. Cuman ya dari pekerjaan ini pun pada akhirnya gua pun belajar gitu loh. Belajar untuk bersabar ya kan, belajar untuk lebih kuat lagi ya, lebih kuat, lebih tegel lah intinya. Karena gua sebenarnya gua tuh orangnya nggak enakan dulu itu, cuman sekarang ya wes lah, bodo amat, mereka aja seenak mereka gitu. Jadi ya gua seenak gua juga gitu loh. Gua dikejar target, lu nggak bisa bertanggung jawab atas paket yang lu check out ya wes gitu loh. Dengan prinsip ya itu tadi, kalau gua sekarang lah paket harus terkirim di hari yang sama ya kan. Seburuk-buruknya besoknya. Kalau sampai besok nggak terkirim juga ya itu gua retur. Iya, terima nggak terima ya kayak gitu. Itu resikonya gitu. Dan tanggung jawab lu ketika lu check out dan COD, ya lu harus sediain uang COD-nya. Gitu. Ya. Kok gitu ya? Enggak gitu-gituan. Pokoknya ya gitu. Dan ya kalau orang butuh ya kan, pasti kan mereka bakalan ngecek nih di aplikasi tiap hari. Ya setidaknya dia kan pasti cek, oh ini tanggal segini, nanti cek udah ini belum ya, waduh pas tanggal ini gua pergi, ya udah gua tinggalin. Nah kayak gitu orang-orang pintar gitu. Tapi yang enggak ya gitulah ya, nggak mau ninggalin lah, kira nyampe lokasi terlalu banyak alasan lah ya, kayak gitu tuh orang-orang yang kayak cuman asal check out aja gitu loh, padahal nggak punya uang. Dan banyak ya kayak gitu. Tapi ya untuk cerita orang tololnya sampai di sini dulu aja ya teman-teman, dan ya lanjut besok ya kan. Gua udah mulai mau lanjut lagi nih ya, berkonten ria. Kita lanjut di lain waktu dan lain kesempatan. Dan ya terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen, nyalakan juga notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan tentunya jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan ya. And see you in the next video. Bye bye. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war!